Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala natal qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah wa la hadruhi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama wa subhana jamil malaikatil muqarrabin wa jami' sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan lumitin subhana arwahi jami'u lillah fi masyariqil ardi ila maghribiha barri wa bakhri la ruhi sultanul awliya ashabul qadir al-jalani wa la ruhi jami'u lillah fi baladi Indonesia usul ruhi basunan kali Jakarta Said ila ruhi basunan kutubah Jakarta basunan Muryam Baratul Marsaid basunan Maulana Malik Ibrahim sunan Gresik la ruhi basyarifi hidayatullah sunan Gunung Jati la ruhi basunan Ampel Latin Rahmat ila ruhi basunan Bona Makhdum Ibrahim basunan Derajat Baratin Qasim basunan Giri Baratin Anul Yakin Usuli Mafudun Syekh Ma'ali Silsilatim Ajmin Husul Hadurrahi Walillah Muhammad Mutamakin Hajjan Hadurrahi Walillah Barahusu Muhajjan Rahim Muhammad Sahul Mahfud Hajjan Ki Abdullah Salam Hajjan Banafi Abdullah Hajjan Ila Hadurrahi Mu'alif Hadal Kitab Kitabu Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqhi Mi'ula Amil Azhari wa summa usanad arwahi ahli kuburina wa ahli kuburikum min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina li syekhina musyekhina wa alimina dalukalina ajmina jami'a amatil muslimin wal muslimat wal mu'minin aminat summa usanad arwahi walidina wa waladina nafsi Abdul Jamil ولا حضر بباب السم الله بأجاب مسائلة بنت مسارب الأخراقي مؤسس المهات النور الأنوار رمكي عبد الله حادق إلى رخيبك فوزين البقي بيت الصفان بهج محمد الخامك رضا فضل وجميع مشايخنا معلمنا أجمع خصوصا حضرخي شرح إبانا شرح مؤلف هذا الكتاب إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام الحافظ Asya Al-Hasan Sulaiman An-Nuri wa Asya Alawi Abbas Al-Maliki Al-Ghafarallahu dunubahum asyaturu yubahum yu'li darajati fil jannah wajal jannata maswahum wa wahum wa qad sallallahu masrahum wa nawaradir khawm amadana bi madadihi mada'alina min barakati maulumhim wa du'ai makaramati wa ma'unati wa barakati wa mintan alina ghaisa karamatihim taqabbali arwahihim al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad mengaji kitab Bulughul Maram beserta syarahnya kitab Ibanatul Ahkam di Pondok Pesantren Nurul Anwar Jungpasir Wedung Demak Jawa Tengah. Kitab Bulughul Maram pada kitab Bulughul Maram Shahifah atau halaman 188 pada kitab Ibanatul Ahkam pada halaman 197 96 juz 2 juz 1 babul adani ai hada utaiki iku babul adani bab kang nerangake adzan an Abdillah bin Zaid bin an Abdi Rabbih Ruya diriwayatkan apa hadis anak Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbih saking Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbih kala ngendika sapa Abdillah bin Zaid tofa mubeng bi sertane ingsun wa ana khali uta ingsun naimun iku wong kang turu sapa rajulun niki faile rajulun sapa wong lanang faqala mongko njur ngendika sapa nabi takulu ngucap sapa sira Allahu akbar ing ucapan Allahu akbar fadzakara mongko nutur sapa rajul al adzana ing adzan bitarbi takbiri kelawan ngaping mapati takbir takbiri kelawan ngaping mapati takbir bigoiri tarjiin kelawan tanpa mbaleni wal iqamatalan ing iqamat furada hali ijen ila waqad qamatis sholati kejaba lafal qad qamatis sholatu qad qomat teman-teman kejaba lafal qad qomat
qad qama teman-teman jumeneng utawa dilampahi apa salat apa salat. Qala ngendika sapa rajul, falamma asbahtu mongko qala ngendika sapa Abdullah bin Zaid mawon. Qala ngendika sapa Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, fala alma asbahtu mongko ing dalem semangsane manjing esuk sapa ingsun, mongko ing dalem semangsane manjing esuk sapa ingsun, ataitu mongko rawuh sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko njur ngendika sapa Rasulullah, innaha sak temene ipen laru ya haqqin iku yakti ipen kang bener, iku yakti ipen kang bener. Al hadisa ai istamir nerusna sira al hadisa ing iki hadis. Akhraja ngedalaken ing hadis sapa Ahmadu sapa Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wa sahahalan milang sahih ing hadis sapa At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah. Artinya di sini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan dari sebuah hadis yang sumbernya dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah berkata, di saat aku tidur ada seorang yang berputar mengelilingi aku. Berputar mengelilingi aku. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, kamu ucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian seorang laki-laki itu kemudian melakukan adzan dengan takbir yang jumlahnya 4 kali tanpa diulang-ulang. Dan juga seorang laki-laki itu melakukan qomat atau iqomat tanpa diulang-ulang atau sendiri atau sekali saja, tidak berkali-kali atau tidak diulang-ulang, kecuali ucapan qad qamatis shalah. Kemudian di saat pagi hari, ketika masuk waktu pagi, saya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, kemudian saya mendatangi atau sowan atau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kemudian berkata, sesungguhnya itu adalah impian yang hak, yang benar, mimpi yang benar. Ini adalah menunjukkan mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih adalah mimpi yang benar, yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zadala nambahi sapa Ahmad sapa Imam Ahmad fi akhiri dalam akhir hadis. Fi qissati qauli Bilal ing dalam kisah ucapane Bilal fi adanil fajri ing dalam adane fajar, as-salatu khairun minan naum. Ing tambahan as-salatu khairun minan naum. As-salatu tawi salat iku khairun iku luwih bagus apa salat minan naumi tinimbang turu, minan naumi tinimbang tilem. Wali bani Khuzaimah talan kata Imam Ibnu Khuzaimah. Lan iku tetep kata Imam Ibnu Khuzaimah an Anasin kang sumbere sangka Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Khuzaimah, ola ngendika sapa Khuzaimah, minas sunnati idza qala al muadzinu, utawi wonten lafal minas sunnati. Minas sunnati iku setengah saking sunahe Kanjeng Nabi. Idza qala nalikane ngucap sapa al muadzinu sapa wong kang adzan fil fajri ing dalam salat subuh, hayyalal falahi ing ucapan hayyalal falah, qala mongko ngendika sapa wong as-salatu khairun minan, qala ngendika sapa muadzin, wong kang adzan as-salatu ta salat iku khairun iku luwih bagus apa salat
minan naumi tinimbang turu. Imam Ahmad menambahkan di akhir hadisnya Imam Ahmad di dalam kisahnya sahabat Bilal di dalam adanya sholat subuh, yaitu menambahkan ucapan as-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum. Ini dilaksanakan di saat sholat subuh. Lafal as-sholatu khairun minan naum ini adalah tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kisah ucapan Bilal di dalam lafal adzan. Kemudian Imam Khuzaimah yang sumbernya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Imam Khuzaimah berkata, sebagian dari sunahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila seorang yang adzan itu melaksanakan adzan di adzan fajar, adzan subuh, yaitu setelah mengucapkan hayya 'alal falahi, kemudian tukang adzan itu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Adzan itu apa? Di sini di kitab syarah, di kitab Ibanatul Ahkam disebutkan al-adzanu lughatan al-i'lamu. Adzan menurut bahasa atau linguistik adalah pemberitahuan atau memberi kabar. Wa syar'an al-i'lamu bidukhuli waqti sholati. Yang secara syara adzan adalah memberi kabar dengan waktunya, dengan masuknya waktu sholat. Au qurbi ali fajrin, atau dengan dekat pada waktu fajar atau waktu subuh, bidzikrin makhsusin, dengan zikir yang tertentu, dengan ucapan atau zikir yang tertentu. Mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu namanya adzan. Wa syuri'a bil madinati ba'dal hijrati. Adzan itu dijalankan di kota Madinah setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qomat itu apa? Masdaru aqoma wa syar'an al-ilamu bil qiyami ila sholati bidzikran makhsusin. Qomat adalah masdar daripada lafal aqoma. Iqomah itu masdar aqomah. Fa'alal fi'alu wal mufa'alah wa ghairu ma marasa ma'ul adalah. Aqoma wazan af'ala iqomatan fi'alatan. Di situ qomat adalah secara syar'i adalah memberitahu dengan ditegakkannya ibadah sholat dengan zikir yang khusus, zikir yang tertentu atau zikir yang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di kitab syarah disebutkan begini. Allahu Akbar, akbaru min kulli syai'in. Allah itu adalah Maha besar, yang lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari dunia, dari kekayaan, dari jabatan, dari harta, dari uang, dari segala-galanya. Allah adalah yang paling besar. Wabtidaul adani bi Allahu Akbar ma'akhtisoriya isbatu dzati wa sa'ir ma yastahiqullahu ta'ala minal kamalati. Kenapa di sholat di adzan itu diawali dengan lafal Allahu Akbar, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah zat yang khusus, yang maha besar, di mana Allah mempunyai sifat yang sempurna. Beberapa sifat yang sempurna yang tidak ada kurangnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat yang maha besar. Asyhadu an la ilallah a'taqidu anna la ma'budu bihaqqin fil wujudi ilallah. Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maksudnya di situ. Saya meyakini bahwa tidak ada zat yang disembah secara hak di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lain sembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah tidak hak, adalah tidak benar. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah laut, menyembah pohon dan seterusnya. Itu semua adalah tidak benar. Yang benar menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zat yang disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ataqidu anna Muhammadan Rasulullah.
Artinya di situ syahadat Rasul adalah kita menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 193 an Abi Mahdurata. Saking Abi Mahdurah radhiyallahu anhu, ana Nabi satamne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku alama iku mulang sapa kanjeng Nabi hu ing Bilal. Alama iku mulang sapa kanjeng Nabi hu ing Bilal. Al adana ing adan. Fadakara mongko nutur sapa kanjeng Nabi fihi ing dalam adan ada atarji ing bulan baleni atarji ing bulan baleni akhraja ngentolaken ing hati sapa muslimun sapa Imam Muslim walakin zakara lan tetapi ini nutur sapa Nabi at-takbira ing takbir fi awalihi ing dalam kawitane adzan fi awali ing dalam kawitane adzan marrota ini kelawan rong ambalan fakot mongko bloko rawang ngriwayatake ing hati warawalan ngriwayatake ing hati sapa al-khamsatu sapa imam kangsal fadzakaru mongko nutur sapa sahabat ing adzan murabbaan ing dibalani ping 4 murabbaan ing dibalani ping 4 takbir wae fadzakaru mongko nutur sapa sahabat wong akeh ing takbir murabbaan ing dibalani ping 4 ing dibalani ing 4 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu namanya murabba. Murabba itu lafal takbir yang diulangi 4 kali. Hadis yang sumbernya dari Abi Mahdurah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan adzan kepada sahabat Bilal. Kemudian Rasulullah menyebutkan takbirnya, menyebutkan adzannya dengan diulangi, adanya diulangi, tidak hanya sekali tapi diulang-ulang. Tarjih maksudnya di sini adalah berulang-ulang, tidak hanya sekali. Kemudian hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tetapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan takbir di dalam awalnya dua kali saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Semuanya ini menyebutkan 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali. Ini semuanya mereka menyebutkan, imam hadis itu menyebutkan 4 kali, yaitu murabba atau disebutkan takbirnya 4 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam 5, semuanya sama menyebutkan yaitu 4 kali. Pada khusus pada takbir adalah 4 kali. Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Terus di sini pada kitab Sada di sini wabihi akhadha Malikun wa Syafi'iyyu fadzakara fi at-tarji'a al-audu ila syahadataini bi rafi sauti ba'da qauli ma marrataini. Tarjih yang dimaksud tarjih adalah mengulang syahadat 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Diulang 2 kali. Wabihi akhadha Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhurul ulama. Dan ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama, jumhurul ulama menyatakan bahwasanya yang ini syahadatain ini adalah 2 kali. Wahtajju bihadzal hadisi, dan mereka yaitu membuat hujjah dengan hadis ini. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan kebanyakan ulama dengan hujjah ini berarti syahadatain itu 2 kali diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali diucapkan.
Tetapi waqala Abu Hanifah la yusra'u tarji'u waqtaja bi hadis Abdullah bin Zaid al-mutaqaddim. Tetapi Imam Abu Hanifah ya tidak menjalankan yaitu tarji' atau diulang 2 kali. Dasar Abu Hanifah adalah berdasar atau dan hujjah hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid pada hadis nomor 190 itu adalah hadis yang dibuat dasar oleh Imam Abu Hanifah, adanya tidak 2 kali menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi hadis yang nomor 193 ini adalah hadis yang kebanyakan diikuti oleh para ulama, jumhurul ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan para ulama, jumhurul ulama menggunakan bahwasanya adzan itu adalah tarjih, yaitu diulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtibaru man kana hasuna sautu liyaquma bil adani lana dalaga au fi nafsi. Di sini pemahaman hadis, fiqh hadis, orang yang suaranya bagus maka lebih baik ia dipilih sebagai orang yang adzan supaya bisa melakukan adzan, melaksanakan adzan. Karena adanya orang yang bagus itu akan menjatuhkan punya perhatian khusus pada jiwa seseorang. Jadi karena adanya wapi kelik-kelik ya, niku berarti terenyuh dalam hati, masuk di dalam hati, bisa menjadikan seorang itu adalah jatuh cinta untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Tetapi ini adzannya jelek, orang tidak menarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzannya jelek toh, akhirnya orang enggak menarik. Tapi kalau adzannya bagus, auqa'u fin nafsi, maka ini akan menjadikan jatuh atau menarik di dalam hati orang yang mendengarkan adzan, ya. Bayanu al-fadil adani allati la takhfa ala kulli muslimin walil amati rahimahumullah ta'ala aqwalun fit tarbi wa tasniyati wal masyhur at-tarbi'u wa kana amila alul maka ta'alati ya majmul muslimina fil mawasimi wa lam yumkir ala dalika ahadun minas sahabati wa bihi qala asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah wa jumhurul ulama. Jadi kalau dia menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ya, dan kebanyakan para ulama, dan juga diikuti oleh beberapa orang, tidak ada seorang pun yang ingkar. Sebagian daripada salah satu daripada sahabat tidak ada yang ingkar, dan ini dikerjakan oleh penduduk kota Mekah adalah adzan itu mengikuti beberapa imam, yaitu beberapa pendapat bahwasanya adzan itu dilakukan yaitu tarbi, untuk takbir adalah 4 kali, yang lain adalah 2 kali. Ya, jadi di penduduk kota Mekah juga begitu. Ahlu Makkah, kumpulnya orang-orang Islam di musim-musim haji, ya, beberapa musim di kota Mekah, ya, penduduk kota Mekah begitu, dan sahabat pun tidak ada yang ingkar. Dan ini diikuti Imam Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah, dan kebanyakan ulama bahwasanya kalau namanya takbir itu 4 kali, yang selain itu adalah 2 kali. Itu pun ada yang tidak setuju. Imam Malik bagaimana? Waqala Malikun bitasnyati waqtaja bihadzal hadisi. Imam Malik mengatakan 2 kali, ya. Imam Malik mengatakan 2 kali, berpendapat 2 kali, dan hujahnya dalilnya adalah hadis ini. Jadi 2 kali tarjih itu menurut pendapat Imam Malik itu bukan 4 kali, tapi 2 kali. Wakana amila alul Madinati. Ini yang dilakukan kota Madinah. Penduduk Madinah itu kalau adzan itu bukan 4 kali, yang takbir itu langsung 2 kali. Semuanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini penduduk kota Madinah yang diikuti oleh Imam Malik. Ya, hujahnya mengikuti pendapat, dalilnya adalah dari Imam Malik, hadis yang namanya tasniyah 2 kali. Tetapi kalau penduduk kota Mekah khusus untuk
takbir adalah 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau penduduk kota Mekah itu 4 kali, khusus untuk takbir yang lain 2 kali. Masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda. Kita ini Indonesiun, orang-orang Indonesia ini mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu takbir 4 kali, yang lain 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, saking Anas ruwiya diratakan apa hadis nomor 1 sangang dosa sekawan. An Anasin ruwiya diratakan apa hadis an Anasin saking Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas, umira diperintah sapa Bilalun sapa Bilal ayaswa ing ento genepi sapa Bilal al adana ing adane Bilal syaf'an kelawan genep temenan, syaf'an kelawan genep temenan, wa yutira ataf ayutira wa ataf fatibi wa wen sabikon aulahika fil hukmi au musahiban muwafiqa wa ataf fatibi wa wen sabikon aulahika fil hukmi au musahiban muwafiqa wa ataf, ya. Jadi di situ adalah namanya wawu ataf mengikuti dengan kalimat sebelumnya. Wa yutira ay wa ayutira lan yento gawe ganjil kayutira wa yutira lan yento gawe ganjil sapa Bilal al iqamata ing qomate Bilal ilal iqamata kejaba qomat yakni ngarepake sapa ingsun illa qad qamatis shalah kejaba lafal qad qamatis sholatu qad qamat teman-teman jumeneng apa sholatu apa sholat muttafaqun alaihi ayhada utai hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim, hadis kang disepakati Bukhari Muslim. Walam yadhkur hale ora nutur sapa muslimun, walam yadhkur wawune wawu mboten wawu khaliyah, walam yadhkur lan ora nutur utawa mboten nutur sapa muslimun sapa Imam Muslim al istisna ing istisna utawa illa al istisna ing istisna atau pengecualian illa wali Nasai lan iku tetep kudu Imam Nasai amaro an nabi utawa wonten lafal amaro an nabiyyu amaro perintah sapa an nabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bilalan ing sahabat Bilal. Hadis yang sumbernya dari Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata Bilal diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan adzan dengan jumlah hitungan genap, betul-betul genap. Bilal diperintah oleh Rasulullah untuk melaksanakan adzan dengan genap dan melaksanakan adzan iqomat, melaksanakan qomat dengan ganjil 1 dan seterusnya. Jadi kalau adzan ini perintah Rasulullah kepada Bilal ini selalu 2-2, kalau qomat itu 1-1. Kecuali qad qamatis shalah, Allahu akbar la ilaha illallah, kecuali apa ini? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah ini 2 kali. Ini hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan Imam Muslim tidak menyebutkan pengecualian. Jadi disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini yang nomor 194, hanya Imam Muslim tidak ada pengecualian lafal illa qad qamatis sholatu, illa il iqamata yakni illa qad qamatis sholatu. Jadi di situ di kitab Sahih Muslim itu tidak ada lafal illa al iqamata yakni illa qad qamatis sholatu. Begitu maksudnya begitu. Jadi yang disepakati itu hanya umira Bilalun ayyasha'al adana syaf'an wa yutira al iqamata. Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat seperti itu. Hanya kalau Imam Bukhari ada lafal illa, ada lafal pengecualian illa al iqamata yakni illa qad qamatis sholatu. Tetapi Imam Muslim di kitab Sahih Muslim itu tidak ada pengecualian atau istisna. Jadi di kitab Sahih Muslim itu tidak ada lafal
Pada hadis juga ada ila al iqamata, yakni ila aqad qamatis sholatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Imam Nasai pada kitab Nasai, Sunan Nasai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perintah Bilal untuk melaksanakan adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pada kitab syarah kenapa 2 kali? Kenapa adzan itu 2 kali? Lama kanal muradu minal adini i'lamul baiti min alil baladi. Yang dimaksud dari kandungan maksud dari adzan adalah pemberitahuan penduduk negara yang jauh, ya, min alil baladi amatan, ya, ahli penduduk negara yang jauh, secara umum banyak yang penduduknya jauh, tolaba asyaf'a fi kalimatihi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk genap di dalam mengucapkan adzan. Kenapa begitu? Karena orang banyak yang penduduk negara itu adalah banyak yang jauh, banyak orang-orang yang memang jauh, penduduk orangnya itu jauh dari masjid. Maka di sini Rasulullah memerintahkan Bilal untuk melaksanakan asyaf'a, melaksanakan adzan genap-genap. Wa ma'nahu ayat ya biya masna. Artinya asyaf'a adalah genap adalah adzan dilakukan dengan 2 kali. Ziyadatan fil i'lami, untuk memberi tambahan pemberitahuan dengan masuknya waktu sholat. Wa tamkina litablighi, dan supaya memungkinkan adzan itu didengar sampai kepada penduduk negara. Walamma kana al-muradu minal iqamati tablighu ahlil masjid khassatan aktafi fiha bil itari, yani ifradu al-fadiyah. Wa qurrat il-qamatu elabdu qad qamati sholati li anna al-maqsudatu bidzati. Kenapa qomat itu sekali? Karena sudah sampainya penduduk masjid, orang yang berada di masjid untuk segera melakukan sholat, khususnya adalah ganjil. Jadi qomat ganjil, selalu ganjil. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena ini sudah waktunya ditegakkan ibadah sholat, sudah sampai penduduk negara atau penduduk orang-orang sudah berada di dalam masjid. Jadi di situ dibuat ganjil qomatnya. Kemudian qomat itu khusus lafaz qad qamatis shalah dibuat 2 kali. Li'annaha al-maqsudatu bidzati, itulah yang dimaksud dengan zatnya adzan, lafalnya adzan adalah tegaknya ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 196 an Abi Juhaifah, sangat Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Juhaifah. Kala ngendika sapa Abi Juhaifah, raaitu ningali sapa ingsun utawa weruh sapa ingsun Bilalan ing Bilal. Saya melihat Bilal. Ini saya Abi Juhaifah berkata, Bilalan ing Bilal yu adune ingkang adzan sapa Bilal wa atatabba'u lan anut sapa ingsun fahu ing tutuke Bilal, hauna ing kaya mengkene, wa hauna lan ing kaya mengkene, wa isbi'ahu khali utawi driji penuduhe Bilal, driji penuduh lorone Bilal, utawi driji penuduh lorone Bilal iku fi udunaihi, iku tetap ing dalam kuping kaliye Bilal, iku tetap ing dalam kuping Bilal. Tadi nek adzan ngaten balala, berarti driji penuduh iku nunggon kuping, jero kuping ngaten iki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya, ini yang dilihat oleh Abi Juhaifah. Sekarang kan kata sing salah adzan ngene, adzan nggak biasa. Nah, ini yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah, ini yang diajarkan oleh Bilal ini. Driji penuduh itu mana ini? Tak ini ya.
Ini berarti ya. Nah, driji penutup di dalam telinga. Begini. Nah, iya, driji penutup ada telinga. Berarti driji penutup ini pada telinga ini. Nah, ini adzan yang sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Bilal. Rawahu ngoriatake hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahahalan milang hadis sahih sapa Tirmidzi hu ing iki hadis. Tadi jangan-janganku nek mangkene adzan apa niku nek jalan-jalan mangkene adzan diwareng ngaten. Ya, begitu itulah yang dicontohkan oleh sahabat Bilal adzan seperti itu yang sumbernya dari Abi Juhaifah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi yang hadis sumbernya dari Abi Juhaifah. Abi Juhaifah berkata, saya melihat Bilal sedang melaksanakan adzan dan saya mengikuti mulutnya Bilal seperti itu yang saya ikuti. Yang saya adzankan itu ya seperti yang diadzankan oleh Bilal. Di mana di saat Bilal melaksanakan adzan itu adalah jari penuduh, dua jari penuduhnya di dalam telinganya. Nah, begini ya, di dalam telinganya. Bilal melakukan adzan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wali bin Majah lan iku tetap ketua Imam Ibnu Majah wa ja'ala isbi'ai utawa wonten hadis wa ja'ala isbi'ai wa ja'ala lan dadakake sapa Bilal isbi'aihi ing driji kali Bilal fi udunaihi ing dalam kuping kali Bilal. Fi udunaihi ing dalam kuping kali Bilal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwasanya di situ Bilal melaksanakan adzan di mana dua jari-jarinya adalah berapa dalam dua telinganya. Wali Abi Dawud lan itu tetap kudu Imam Abi Dawud lawa unuqahu. Lawa ngengoake sapa Bilal unuqahu ing gulune Bilal. Unuqahu ing gulune Bilal lama balanggo ing dalem semangsane tumeka sapa Bilal hayya 'alas sholati ing lafal hayya 'alas sholat. Yaminan ing arah tengen wa shimalan lan ing awal arah kiwa. Walam yastadir khale boten ngubengake sapa Bilal. Khale boten ngubengake sapa Bilal. Wa asluhu utai asale hadis iku fi sahihaini ing dalam hadis sahihain yaitu hadise Imam Bukhari dan Imam Muslim. Asal mula di hadis kitab Sahihain hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang di situ terdapat riwayatnya yaitu riwayat Imam Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Bilal itu adalah ketika adzan itu selalu membelokkan serong ke arah kanan, ke arah kiri. Ayalan sholat ke arah kanan. Ayalan sholat ke arah kanan, terus hayalal falah ke arah kiri. Jadi di situ menengokake, memengklengkan atau mengarahkan serong ke arah kanan, kemudian serong ke arah kiri tanpa dia adalah berputar, ngubeng, memburi boten, tapi langsung serong kanan, serong kiri. Tidak usah berputar ke belakang, kemudian dari kanan ke kiri boten, tapi langsung serong kanan, serong kiri. Ini yang dilakukan oleh Bilal. Hadis dari sahabat yang sumbernya dari Imam Abu Dawud. Asal mula hadis ini adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Terus di sini disebutkan pada kitab syarah lil adani adabun yang bagi anturoia kamu supaya menjaga beberapa adab atau tata cara adzan. Minha ayyakun al muadzinu hasanal wajh hasanal sauti. Satu, orang yang adzan supaya suaranya bagus. Wa minha ayu aldina ala murtafiin kal manara.
Yang kedua, tata krama adzan itu adalah seorang muadzin, tukang adzan itu adalah dia adalah adzannya di tempat yang tinggi seperti di menara ya, di menara. Kal manara. Wa minha ayyal tafita bi ra'si indal khayalataini yumnatan wa yusratan. Khayala sholah serong apa itu? Serong ke arah kanan, khayal fala serong ke arah kiri. Ya, begitu tata caranya. Wa minha ayyadu'a ibhamau fi udunaihi. Kemudian jari penuduh ini supaya berada di dalam dua telinganya. Ini tata krama yang keempat, jari penuduh berada di dua telinganya begini. Ya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1 swidak papat. Bismillahirrahmanirrahim. 198 pada kitab matan. An Abi Mahdurata sange Abi Mahdurata anu ana Nabi asatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ajaba iku gumunake. Ajaba iku gumunake hu ing Bilal. Sapa Nabi ajaba iku gumunake hu ing Bilal apa satu apa suarane Bilal. Wah, suarane sae tenan ya. Masyaallah. Bener-bener Rasulullah itu terheran-heran dengan suaranya Bilal. Tembung ajaba itu benar-benar di situ adalah benar-benar adalah Rasulullah itu terheran-heran dengan suaranya Bilal. Umpamane ana rekaman saiki ngoten asline ya gathok nggih direkam terus gawe contoh nggih ra. Soadane koyo napa Bilal iku sik Kanjeng Nabi nganti gumun ya. Fa'allama mongko mulang sapa Kanjeng Nabi ing Bilal al-adzana ing adzan. Mergo Rasulullah itu adalah orang yang jatuh cinta dengan suaranya Bilal, terheran-heran dengan suaranya Bilal sampai kemudian Kanjeng Nabi ketika kemudian ia terheran terdengar suara fa'allamahu, ketika ia benar-benar dia itu adalah heran dengan suaranya Bilal, fa'allamahu kemudian langsung Kanjeng Nabi diajari adzan. Bilal diajari adzan dene Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Fikul hadis pemahaman hadis di sini yustahabbu ayakuna sautul muadzini hasanan liyashuqa annasu ila ijabati da'is samai. Disunatkan suaranya orang yang tukang adzan itu adalah suara yang bagus supaya manusia itu rindu untuk mendatangi undangan-undangan suara langit, yaitu undangan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Rasulullah mengajarkan adzan kepada Bilal, di situ dikandung maksud karena memang suaranya Bilal itu adalah suara yang luar biasa baiknya, luar biasa bagusnya, sehingga ketika tahu suaranya Bilal itu sangat bagus, maka dia kemudian diajari adzan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin hadis nomor 200, hadis Bulughul Maram nomor 200. An Jabirin bin Samurah saking Jabir bin Samurah kala ngendika sapa Jabir bin Samurah kala ngendika sapa Jabir salat itu salat sapa ingsun ma Nabi satene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-idaini ing salat id let lori ing riyaya kalih al-idaini ing salat id kalih utawa riyaya kalih gaira maraten kang tanpa saambalan gaira maraten kang tanpa saambalan wala maraten lan ora rong ambalan wala marrataini lan ora rong ambalan bighairi adanin kelan tanpa adan wala iqamatin lan ora iqamat bighairi adan kelan tanpa adan wala iqamatin lan tanpa iqamat rawa sambung ritawi hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim wa nahu hadis nomor 201 nawal wa nahu ta sepadane hadis fil mutafaqi alaihi dalam hadis Bukhari Muslim ilmu tafaqi alaihi dan hadis Bukhari Muslim iku ani bin Abbas iku sangka Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu mamaring Abbas lan Ibnu Abbas wa ghairihi lan liyane Ibnu Abbas an hadis yang sumbernya dari Jabir bin Samurah.
Jabir bin Samurah, sahabat Jabir bin Samurah berkata, saya sholat bersama Nabi Muhammad SAW, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha sekali, tanpa adzan dan juga tanpa qomat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga hadis itu juga sama di dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih yang sumbernya hadis Bukhari Muslim yang sumbernya dari Ibnu Abbas, dan juga lah selain Ibnu Abbas itu juga sama. Hadis sumbernya dari Jabir bin Samurah, hadis yang sumbernya dari Ibnu Abbas yang disebutkan dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim itu, dan yang lainnya juga sama, bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha sekali tanpa adzan, tanpa qomat. Ya, tanpa adzan dan tanpa qomat. Ja'ala syari'u, di kitab syarah ini al-ma'na al-ijmali, ja'ala syari'u al-hakimu li sholawati al-mafrudati mayizatan tahtassu biha ala waya al-adanu lidakwatil ba'idi wal iqamat al-iwal iqamatu liyatanabba al-qaribu min khadil masjidi. Syari' yaitu Rasulullah SAW, Nabi yang sangat bijaksana, menjadikan sholat fardu itu adalah sholat yang luar biasa, spesial, berbeda dengan sholat-sholat sunat. Yang khusus hanya sholat fardu, di mana hanya khusus sholat fardu dilakukan adzan dan dilakukan iqamat. Dilakukan adzan tujuannya ada tidak watil ba'idi, untuk mengajak kepada orang yang jauh dari masjid, dari surau, dari musola, untuk bisa datang ke tempat sholat. Terus juga qomat dalam rangka liyatanabba al-qariba min khadil masjidi, liyatanabba al-qaribu min khadil masjidi, orang yang dekat itu supaya ingat untuk bisa mendatangi masjid, mendatangi sholat. Amma sholawatu al-masunatu alati syurat la al-jama'atu kal idaini wal kusufaini wal istisqai fala yu'adinu laha. Adapun sholat sunat yang disyariatkan untuk berjamaah seperti sholat Id, sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana buruan, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau sholat istisqa di situ adalah disyariatkan untuk berjamaah, maka tidak usah memakai adzan, dan juga tidak usah memakai qomat, wala yuqamu, dan tidak usah memakai qomat. Wadhalika ijma'un, itu adalah kesepakatan para ulama. Ijma, kesepakatan para ulama. Kalau sholat sunat itu tidak ada adzan, tidak ada qomat. Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, meskipun di situ adalah kesunatan berjamaah, sholat sunat dimiliki kesunatan berjamaah, tapi tidak usah menggunakan adzan dan qomat. Ini adalah kesepakatan atau ijma para ulama. Ngoten nggih. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan dzakiran hamdan yafi ni'amahu yafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanika wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma ighfir lana dhunubana ghafir sayyidina tawaffana mal abrar. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa zaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ma'sumata min kulli dhunubin wal barakata min kulli amwalin wa nafi'ata min kulli ulumin wa qadami kulli hajatin tunil usra min usrin wa sulha min kulli akhwalin ya Allah wal abrar wal ulama wal awliya fuqaha ya Allah min kulli auladina talamidina ya Allah wal maqbulata min kulli ibadatina ya Allah. Wasulha min kulli akhwalina ya awal kifayata zaid al fudlata ya Allah min kulli rizqina ya Allah wal kafafa ya Allah min kulli hajatina ya Allah wal maqbulata min kulli ibadatin ya Allah wal fawza bil jannati na'im adkhilul jannata mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin alladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhadaa'is sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah kafa billahi 'alima. Allahumma zid lana ilman nafi'an katsiran amalan sholihan maqbulan wa rizqan halal
halalan wasi'an thayyiban katsiran wasi'an mubarakan. Allahumma ya Allah nas'aluka al-huda wal afafa wal ghina, nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka dawamal afiyah, nas'aluka syukra ala al-afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ya Allah marad dunyana wa ukhrana ma rahati fi qulubina wa abdanina wassalama wal afiyah wal barakah fi din wa dunya al akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad rasulullah wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya lil mu'minina amin. Demikian mengaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, pengarang Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kitab syarahnya yaitu syarah kitab Bulughul Maram Ibanatul Ahkam juz 1. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.